Ayo PCX. Ayo PCX. Ayo gaspol PCX. Oh, slip bannya. Hahaha. Halo semuanya. Kalau kemarin sudah bahas soal dari Jakarta ke Bandung, sekarang kita balik dari Bandung ke Jakarta. Jadi posisi saya sekarang ini lagi di PLN Bandung Utara. Sebutannya ULP ya, Unit Layanan Pelanggan Bandung Utara. Ini hari Rabu. Jamnya jam 6.41 malam. Ini saya baru selesai charging. Lalu kondisinya Bandung dalam 2 hari terakhir ini, ya ampun, macet dan hujan terus-terusan. Sebentar ya, ini sambil kaitin si tas ganjelan sender punggung. Saya akan coba pecahin rekor kembali ke Jakarta dalam waktu 8 jam. Ayo Pak. Ini mau lewat Geger Kalong, biar nanti langsung menuju ke Padalarang, lalu langsung ke arah Cipatat dan Cianjur. Sekarang posisi sudah di sekitar Cimahi menuju Padalarang ya. Ini hujannya masih rintik-rintik. Traffic juga masih cukup ramai di kesibukan orang pulang kantor, jam pulang kantor. Saya sudah jalan sekitar 9 km dari Sukajadi ya, PLN Bandung Utara. Ini kenapa saya jabanin walaupun hujan dan malam. Pertama, karena memang saya lagi-lagi suka night ride. Kedua, motornya sudah sangat mendukung, lampunya bilet terang. Dan ketiga, peralatannya komplit, jadi nggak usah khawatir kalau kehujanan walaupun malam-malam. Jadi ini masih 1,5 jam lagi buat sampai ke PLN Cianjur. Jaraknya sekitar 50 km ya. Baterai saat ini ada di 96%. Saya punya 2 pilihan kalau udah seperti ini. Saya bisa ngisi di Cianjur atau saya ngisi di PLN Cimacan alias sekitar Cipanas. Soalnya waktu nanjak itu bakal cukup draining baterai lumayan, 30-an% dari Cianjur ke Cimacan. Jadi nanti nggak mau ambil resiko, kita tetap isi di Cianjur aja. Nanti baru selesai dari Cianjur ngisinya di Pajajaran Bogor atau UP3 Bogor. Ya oke, ini tinggal kita lurus-lurus aja, ikutin terus jalur Padalarang sampai akhirnya nanti menuju pegunungan atau perbukitan Cipatat ya. Sudah terlihat tergeletak ya. Tidak tahu apakah korban nyawa atau tidak. Seperti biasa temanya adalah gaspol jika memungkinkan. Saya kedengeran agak capek ya, karena memang ini benar-benar seharian di Pangalengan. Pulang dari Pangalengan ke Bandung dulu, terus sekarang langsung lanjut jalan pulang ke Jakarta. Jadi kalau suaranya agak capek, kedengeran agak capek, ya mohon maaf, harap maklum. Teler juga nih, udah 12 jam lebih ya. Start dari pagi jam 7 pagian tadi ke Sunrise Point Cukul ya, Taman Langit yang ternyata berkabut semua. Jadi nggak terlalu bisa dinikmati suasana dan pemandangannya. Anyway, tetap fun karena udah jalan sampai Pangalengan. Pertama kalinya jalan ke Pangalengan naik Fox Air pula, motor listrik, dan terbukti capable ya. Dan sempat dibantuin juga sama penginapan Bobo Cabin
buat charging darurat dari 16% sampai 88% waktu lagi di hotel, masih di hotel tadi. Jadi thank you banget tuh Popo Cabin Pangalengan, staffnya sangat ramah dan bisa diajak bekerja sama. Oke, ini udah mulai masuk ke area Kota Baru Parahyangan. Nanti habis ini kita masih akan gaspol menuju Cianjur. Kondisi traffic masih cukup rame. Ini jam 7.30 malam hari Rabu. Ya. Jadi ini benar-benar kondisi malam dan hujan gerimis. Perjalanan dari Bandung menuju Jakarta via Cianjur. Nanti kita akan lihat puncak malam hujan seperti apa. Kita masih bakal teruskan gaspol. Nggak kelihatan ya kalau cuma pakai 2 bilet putih, jadi kita tambahkan ekstra 2 bilet kuning biar warnanya lebih saturated, lumens juga lebih tinggi. Langsung dari depan juga mesti bisa lihat kalau ini lagi ada motor keren mau lewat. Situ Ciburuy. Ya, kemarin sudah lewat dari sini waktu berangkat ke Bandung. Tentu masih dalam kondisi hujan. Sekarang juga masih hujan. Mau berangkat mau pulang hujan terus. Selama 21 km perjalanan kita sudah pakai 14% baterai. Oke, kita bisa masuk. Itu baru namanya gaspol, tapi versi ekonomis. Belum sampai buka sport mode. Nanti kalau udah di tanjakan Cianjur Cipanas tuh, mungkin baru nanti saya bakal buka sport mode. Ini kita ambil kiri aja, nggak apa-apa, aman. Minusnya kadang ada yang lubang-lubang atau ada banyak pasir di bahu jalan sepanjang ruas Cipatat ini. Tuh kan, tuh pasir ya, bahaya. Saya kurang suka sebetulnya motong dari kiri, tapi kadang tuh kiri udah nanggung. Kayak sekarang kan tuh kita bisa masuk kiri, kita masuk kiri. Oke, seperti ini ya kondisi malam dan setengah gerimis di Cipatat. Ini dari arah Bandung menuju Jakarta. Jadi agak menurun jalannya. Lanjut lagi cerita. Tadi yang pulang dari Jamnas, saya kebetulan bareng salah satu member komunitas PVR ya, Om Deddy. Berhubung Om Deddy itu sudah agak berumur, senior, dan baru pertama kalinya lewat jalur ini, saya pandu Om Deddy buat jalan perlahan. Waktu itu top speednya di 60 karena kondisinya juga sama hujan. Tapi hujannya lebih deras dari ini sih. Yang ini udah rintik-rintik, jalannya juga separuh kering separuh basah. Jadi karena kali ini udah sendirian, jadi lebih cocok dan bisa langsung gaspol. Gaspol bila memungkinkan. Yang penting tetap selamat di jalan. Perhatikan lubang-lubang di jalan ini, lubangnya gede-gede banget. Kalau yang udah berani kayak gitu sih, velgnya siap jebol. Maksudnya kalau Polytron Fox R ini velgnya jebol, yang BLDC kena berapa ya? 2 juta lebih pasti ya. Jadi kita enjoy aja. Kita buka gas, lagi bisa buka gas, tapi kita berhati-hati kalau memang belum hafal kan ya kondisi jalannya, lubang-lubangnya di mana, gelombangnya di mana.
depan ini truk Lalamove. Oh, tuh lubangnya gede-gede. Ini dengan saya nyalain 4 lampu bilet seperti ini berarti saya rela buang baterai lebih ya. Karena satu lampunya ini makan daya 30 watt. Jadi 4 lampu total 120 watt. Itu hitungan 12 volt. Kalau dikonversi dari 72 volt berarti dalam 1 jam dia butuh 120 butuh sekitar 0,12 kWh ya berarti ya. Itu kan secara 12 volt. Oh my god, kuap ihom. Baterainya masih 84 terus dari tadi. Soalnya apa? Sambil ngegas tapi kita balikin lagi tenaga listriknya ke baterai dengan regenerative braking. Lagi-lagi ini gunanya remap. Kalau nanya remapnya di mana, remapnya gimana, mendingan kalian sesuaikan sama lokasi masing-masing, yang terdekat yang mana. Kalau saya kebetulan remapnya dari tim LC Ban ya, itu di area Serpong atau Tangerang atau Pamulang. Jadi remap saya pun sama semua pekerjaan sebelum-sebelumnya itu dari tim LC Ban di Pamulang. Masih turun terus, baterainya juga masih awet, 84% saja. Nggak naik, nggak turun. Asik ya, cruising di Cipatat menuju Raja Mandala. Udah malam jadi nggak terlalu banyak kendaraan. Terus kalinya ada kendaraan ya truk dan bis. Perjalanan masih sekitar 25 kilo atau 40 menit lagi. Bisa gaspol. Kalau mau makan tahu Sumedang, wow. Saya sih nggak masalah kalau orang nyalip dari arah berlawanan, tapi jangan pakai high beam juga. Gunanya apa? Ngasih tahu kalau lewat ya udah, yang penting ada lampu yang nyala, bukan berarti nyalain high beam kayak gitu. Ya jangan marah kalau kita ganti bales sama high beam juga. Rel kereta. Oh enggak, Sasak Mandala dulu ya. Masuk satu. Rel kereta, langsung ngerem, dar. Kasihkan ngegas, tahu-tahu rel kereta. Kalau malam tuh suka linglung ya. Walaupun siangnya udah beberapa kali lewatin rel kereta. Nih kalau pakai 4 bilet tadi, nih kalau pakai 2 kayak gini aja. Kalau pakai 4 kayaknya gini jadinya. Nggak apa-apa, saya nyalain 4 aja biar lebih terang kelihatan di jalan. Tiba sekarang di PLN Cianjur.
Jadi tripnya dari Bandung Utara ya, dari Sukajadi 63 km. Baterainya terpakai 52%. Jadi lumayan hemat ya buat 63 km jalan nanjak dan campur turunan. Jadi 48 terpakai 52%. Ini terus catatan selanjutnya adalah ini lampunya kotor. Jadi karena kena debu di jalan, lumpur, hujan, ini harus dilap dulu. Kalau lap bersih nanti jadi lebih kinclong lagi. Jadi pantesan tadi cahayanya buram di jalan. Ini ya masih buram ya. Ini lapnya bersih. Ini coba saya lap. Wah, langsung kilap tuh, lapnya langsung kotor ikutan. Sekali lagi. Oke. Sudah kembali 100% dari UP3 Cianjur. Sekarang mau lanjut lagi jalan menuju Bogor. Estimasi menuju UP3 Bogor adalah 61 km, 1,5 jam. Oke, gas. Ya, masih hujan ternyata. Dari jam berapa masih hujan juga. Oke. Kembali melibas tanjakan puncak. Ini kita masih lurus-lurus terus ya menuju Cipanas. Gas. Wuhu. Sampai 70. Oh, masih rame juga ya. Ini jam 9.48 malam hari Rabu. Dan trafiknya iya masih lumayan rame. Avanza di depan lumayan ngegas ya, jadinya kita bisa ngikutin di belakangnya. Saya tetap pakai peralatan full yang jas hujan, biar nggak bolak-balik berhenti pakai copot pasang, lebih nyaman rasanya. Juga sekalian buat ngeblokir angin. Jaket pakai 2, jadinya lumayan anget. Yang penting badan nggak kedinginan. Tangan kedinginan sedikit sih dari sarung tangan full ini ya, tapi mau gimana lagi. Balaklava juga wajib dipakai biar lehernya nggak ikut kena angin. Ini tanjakan Cianjur menuju puncak. Gaspol dapatnya 67, drive mode remap. Gaspol sport mode, aduh nggak ada lampunya sih bapak. Wuhu. Ini baru merasakan performa Fox Air yang sesungguhnya. Tadi saya charging 40 ampere karena udah malam dan hujan, jadinya nggak usah khawatir baterai bakal overheat. Jadi sekarang saya tahu triknya. Kalau siang-siang tahu diri, sesuaikan sama kondisi suhu udara lapangan, hindari 40 ampere kalau nggak mau kena S1 atau baterai overheat ya. Kalau udah malam atau hujan sih nggak apa-apa kalau mau pasang di 40 ampere. Gaspol terus di sport mode nih. Wow.
Ayo Pak, gas lagi. Asik. Kenapa saya berani full sport mode? Karena nanti kalau udah turun dari puncak pas sampai Megamendung atau Ciawi, itu bakal jalanannya turun terus. Kita bisa dapetin regenerative braking di sana. Tenaga juga nggak keluar terlalu banyak, jadinya bisa lebih boros tenaga dia, boros baterai di awal-awal. Oke. Gaspol masih Tapal Kuda Cianjur. Oke, kendaraan dari atas kosong. Gasken masih sport mode terus. Tripnya 7 km, kita sudah pakai 8% baterai. Ini nostalgia video pertama saya Jakarta Bandung lewat puncak. Jam 7 malam ya di sini ya, kehujanan parah. Hari Jumat tuh, long weekend. Dari arah Jakarta menuju Bandung yang kehujanan. Bener-bener gak kelihatan apa-apa. Cuma ngandalin bilet doang. Ini Vario depan juga lumayan oke lah pace-nya. Bisa ditingkatkan sedikit lagi. Saya bisa lebih cepat daripada dia. Oke. Spam high beam. Ini ya kondisi jalanan Cianjur puncak di malam hari, gelap, ditambah hujan pula. Kebetulan hujannya memang nggak nyampe deras sederas yang kayak video saya waktu itu. Tapi ini cukup lumayan kalau nggak pakai jas hujan lumayan sakit sih, lumayan gangguin penglihatan juga. Jadi kenapa nggak usah tunggu lama buat pakai jas hujan, langsung aja, karena nih berasa nih hujannya kletek gitu ya. Ini paling nggak enak kalau lagi asik-asik nanjak punya momentum terus kita jadi harus buang waktu, kehilangan momentum, gas lagi. Momen paling bikin boros baterai ya. Yang dari arah puncak nggak terlalu rame ya. Ini kita yang dari arah Cianjur. Gaspol terus. Kasih klakson. ...64 km per jam gaspol mode sport. Baterai sudah terpakai 14% untuk trip 9,5 km. Agak boros ya sebetulnya, tapi nggak apa-apa, kita borosin sekarang. Nanti waktu turun nggak pakai baterai, istilahnya tuh kayak gitu. Kalau pakai drive mode bisa seberapa kuat? Tetap kuat ya. Bedanya lebih cepat atau enggaknya aja buat capai si 67 km per jam. Ini ternyata tumpukan kendaraan dari arah puncak menuju Bandung ketumpuk di sini. Si gaspol. Wow, RX King nanjak. Yalah, 2 tak torsinya nggak ada lawan. Sementara Fox R nanjak kayak gini, gaspol 60. Oke, menjelang masuk Cipanas.
gaspol. Wuhu. Gaspol lagi. Warung sate Sinta. Wow. Ini kondisi Cipanas malam hari Rabu jam 10 malam. Ini arah menuju ke Jakarta. Nggak ada motor listrik lagi charging di PLN Cipanas. Rem. Pelan. Biasanya ada yang nyebrang. Iya bener kan? Ada yang nyebrang tuh. Tidak ada gunanya jembatan penyeberangan. Oke, kayaknya baterainya bakal stabil di 70-an% karena habis ini nggak ada tanjakan yang berarti ya. Cuma tadi aja itu tanjakan dari Cianjur menuju Cipanas ini. Kita masih gaspol sama truk ngangkut sayur. Lama. Ciplas. Oke. Ada truk. Langsung ambil haluan kanan. Masuk gak? Mepet tipis. Tetap cari aman. Pantengin aja sport mode nggak apa-apa. Masih rame. Ada motor mau ke kanan. Oke, masuk. Balikin ke drive mode. Oke, 20 km kita lahap dengan pemakaian baterai 29%. Wajar ya boros ya, karena nanjak dan saya gaspol. Balapan sama Beat sampai di Pacet. Gas sport Cimacan ya. Dikit lagi puncak pas berarti. Ini Brasco. Oh, REV-nya mau ke SPKLU. Oh, ngantri juga tuh M6 tuh. Banyak M6 tadi. Nggak ngerti itu keluarga atau bukan yang ngikutin di belakang ambulannya. Hanjawar. Kali ini kita skip dulu ke Hanjawar. Kita lagi fokus mau pecahin rekor. Bisa sampai Jakarta berapa lama. Kemarin Jakarta Bandung 8 jam ya. Jalurnya lewat Jonggol tapi nggak lewat puncak. Ini saya lewat puncak karena udah malam jadi udah sepi aja. Jadinya nggak ada macet-macet nggak jelas. Kalau lewat Jonggol, lewat malam kurang menyenangkan. Kenapa? Karena jalannya kurang bagus.
sama sepi banget di sana itu. Kalau malam jadinya ngeri. Ini lebih enak lewat puncak kalau udah malam gini. Lewat Purwakarta, Kerawang juga boleh. Jadi nanti via Bekasi masuk Jakartanya. Tapi saya bosen ya lewat Bekasi tuh treknya cuma lurus-lurus gitu aja. Sementara kalau puncak tuh lebih bervariatif. 56 baterai 60%. Oh, estimasinya salah tadi ternyata. Kirain bakal bisa di 70, ternyata di 64. Kita pakai 37% baterai untuk trip sejauh 23 km. Ini ya kondisi puncak malam hari Rabu jam 10 malam, 10:04. Anginnya kenceng banget. Saya pakai jas hujan dan jaket double. Bumiaki Restoran. Oke, ini pos polisi puncak. Pecah 2 jalur ya. Kita gaspol lagi. Permisi. Ada Fox Air mau lewat. Oke, lancar. 50% lah berarti sisa baterainya nanti. Cukup ya sampai UP3 Bogor. Botol kecap kalau nggak salah nih. Iya tuh botol kecap tuh. Yuhu. Gaspol terus. Hujannya udah mulai berhenti, baru sadar. Ini bawa apa lagi nih dari tadi nih? Yuhu. Mantap. Taknya bikin lambat. Oke, ini tanjakan terakhir. Udah. Oke. Vario kenceng-kenceng ya. Ini mau kemana nih motor? Aneh banget. Oke. Liwetan Asep udah kelihatan. Hati-hati turun licin karena masih basah. Yo, lewat Asep Strawberry tuh. Jam 10 malam masih buka ya. Oke, gaspol. Kalau udah turun kita pakai drive aja, nggak usah pakai sport. Nih kita perhatikan baterainya di 57% sampai bawah Ciawi atau Mega Bendung nanti sisa berapa. Semestinya sih ya nggak kurang terlalu banyak nih karena bener-bener regeneratif ya. Tapi walaupun lagi turun gini saya tetap ngegas buat balikin momentum biar tetap ngalir. Yes. Akhirnya bisa menikmati jalur puncak malam hari lagi bersama dengan Fox Air dengan kondisi gaspol ya, walaupun jalannya nggak kering, jalannya basah, tapi saya tetap percaya diri. Gas terus, turun terus tuh. Pandangan kota puncak, jalur puncak. Waduh, jalannya nggak rata. Oke, gaskan terus. Rem. Oh, ada bis.
Ataun. Ataun kok rame banget sekarang ya. Rem. Masih 57% sisa baterainya karena kita benar-benar turun terus. Nggak dapat regeneratif, nggak nambah ya persentase baterainya karena habis selesai ngerem saya langsung buka gas lagi. Bener-bener definisi gaspol. Bedanya saya nggak pakai sport mode, pakai drive aja cukup buat dorong dikit waktu turun. Pakai sport mode bisa juga tapi nggak ada bedanya, nggak ngaruh. Saya bakal buka gasnya tetap di cut, nggak segede kalau buka pakai drive mode. Oh, tajem lampunya ya. Ini kalau pakai satu set lampu putih doang, ini tambah 2 kuning jadinya bisa lebih percaya diri. Slip bannya. Ngeremnya terlalu dalam. Tandanya diingetin nggak boleh terlalu kenceng. Licin, jalannya licin. Oke, ini tajam nih. Tajam. Oke. Berasa tadi bannya slip seret gitu, ban belakang. Ini Villa Soekarno ya. Iya bener. Aduh bolong. Ya yang ada jembatannya ini Villa Soekarno. Oh yang naik rame tuh. Nih tajam lagi. Tajam kan tuh. Udah hafal ya. Beberapa kali naik ke puncak. Itu kayak Ford Fiesta atau CRZ. Honda CRZ. Iya. CRZ-nya pelan-pelan. Cihui. Ayo CRZ. Depan tajam. Rem lagi. Didandanin apa lagi nih? Kenapa dipagerin begitu? Au. 70. Mulai rem. Wihu. Nih yang kemarin naik CBR di foto di sini. Rasain gaspol, cuma sayangnya jalannya licin jadi nggak segaspol itu. Kondisinya tidak ideal. Gunung Mas, baterainya hemat sekali kalau turunan. Lagi nggak dapet regenerative braking karena habis ngerem saya langsung buka gas lagi. Bener-bener driving style agresif ya.
Oh, cihuy, asik. Gas lagi. Asik banget. Tadi kita berangkat dari Bandung Utara alias Sukajadi jam 6.41. Sekarang belum ada 4 jam ya, karena jam masih nunjukin jam 10.26. Berarti kita bisa pulang lebih cepat daripada rekor saya berangkat kemarin 8 jam. Ngawur. Cewek. Asik. Oh, tetap kendalikan kecepatan, jangan terlena kalau lagi turun kayak gini. Tapi bagi si Fox Air ini buat ngambil baterai. Gantian rem kiri dan kanan, belakang dan depan. Jangan dihabisin semua. Dikocok aja remnya perlahan-lahan. Oke. Nih kita ambil momentum sebelum nanjak dan gas dari sekarang. Top speed 80 di drive mode. Nggak ada gunanya juga 95, ngeri banget. Lagi basah kondisi jalannya ya. Ada motor yang mau belok kanan, kasih jalan. Oke, lanjut. Oh, ngantri. Ada antrian. Kampung Arab. Ambil kanan aja. Awas blind spot. Cisarua udah. Taman Safari. Nggak kerasa ya kalau malam gini. Kalau siang apalagi weekend udah pasti rame banget. Tiba-tiba Livinanya ngegas. Jalanannya kering. Berarti udah nggak hujan. Saya bakal ke Bogor lewat Tajur ya. Kita lewatin aja deh ambulannya. Jalanannya kering. Bunga ya. Waduh, jalannya gelombang. Baterainya dari tadi masih 55%. Bener-bener regeneratif braking bekerja ya. Ini terima kasih lagi berkat remap yang regeneratif brakingnya di lebih optimal. Wow. Yo, let's go. Let's go. Oh, lubang. Jadi untuk trip sejauh 39 km kita menghabiskan 46% baterai. Not bad at all. Mengingat tadi tanjakan dari Cipanas, Cianjur ke Cipanas lumayan berat ya. Tadi habis 20% sendiri buat tanjakan dari Cianjur ke Cipanas itu. Sekarang masih 54%, jauh lebih dari cukup.
buat sampai ke PLN Bogor. Wih, PCX, PCX, PCX. Ayo gaspol PCX. Buka sport. Lebih ngalir lagi. Wih, tinggalin PCX. Rem. Jangan lupa diri. Tetap kontrol kecepatan. Masih turunan. Cipi. Asik banget ya. 76 80 rem lagi, kontrol. Oke. Waduh Neng, ya Neng, permisi ya Neng. Gasken. Turunan lagi. Rem. Jalannya gelombang. Turun lagi. Aduh, ada motornya PCX yang tadi. Cimory Riverside. Wah, aduh gelombang. Waduh, parah. Yuk. Baterai turun lagi ke 52. Jalannya udah kering ya, jadi udah nggak hujan lagi. Semoga nanti saya sampai Bogor, bisa sampai Jakarta dalam kondisi kering juga. Gaspol, jangan mau kalah sama PCX. 80 km per jam. Tetap kontrol kecepatan, dari depan masih banyak kendaraan. Gaspol, drive 80. Oh, ada truk keluar. Oke. Dia yang ngelanggar, kenapa dia yang itu? Wah, Land Cruiser. Yes. Baterai turun lagi 51%. Jadinya seimbang ya, naik dan turun dari jalur Cianjur Cipanas. Jadi sekarang tripnya kan 45 tuh, kita udah pakai baterai 49, jadinya masih sebanding.
jadinya nggak ada loss yang terlalu gimana amat. Dan ini posisi saya agresif ya, walaupun kondisi jalannya nggak ideal, masih basah bekas hujan. Gila. Oh, aduh, 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 aduh. Kita lewat Tajur aja ya. Kita nggak lewat Sumarekon Bogor. Yeay, sampai juga di Gadok. Lewat jalan kecil. Oh enggak deh, makasih. Kita lewat Tajur benerannya aja. Ya, sudah dekat dengan UP3 Bogor di Pajajaran. Ini jadi tripnya sekarang 57 km dan kita pakai baterai itu 55%. Jadi impas ya istilahnya ya. Kita nanjak di Cianjur ke arah Cipanas, tapi turunannya itu nggak pakai baterai. Bahkan bisa cenderung bertambah kalau mungkin driving style-nya nggak agresif kayak saya. Kalau pelan-pelan mungkin bisa nambah. Cuma dalam hal ini ya berarti impas, berarti pengujiannya terbilang sukses. Jadi tetap bisa dibilang 1% rata-rata untuk 1 kilometer si Fox R dengan gaya berkendara seperti saya ini. Lagi mau tebang pohon. Nur, langsung getar semua gitu jalannya. Jaketnya, sarung joknya luar biasa. Harimau. Sampai di UP3 Bogor akhirnya. Malam ini tumben sepi. Biasanya banyak juga yang numpang ngecas malam-malam. Ini jadi tadi impas ya, dari Cianjur 65 km, pemakaian baterainya di 62%. Ini pas banget odometer saya jadi 9200. Kita mau charging karena sampai rumah saya butuh sekitar 60%. Saya udahin chargingnya walaupun baru di 93%. Ya, karena udah lebih dari cukup. Dan ini udah jam 12 malam, jadinya biar segera sampai rumah. Ya, akhirnya waktu menunjukkan jam 1:12, berarti saya berhasil memecahkan rekor adalah 6,5 jam dari Bandung menuju Jakarta. Jadi ini akhirnya baterainya sisa 13%, berarti pemakaiannya 80% ya untuk trip sejauh 60 km. Karena tadi saya pakai buat ngebut habis-habisan gaspol sepanjang jalan ya. Karena udah malam, udah tengah malam ya tepatnya ya. Daripada saya ngantuk, mendingan saya langsung pakai buat ngebut aja. Yang penting tetap safety, tetap jaga jarak, kontrol kecepatan, dan akhirnya bisa sampai di rumah dengan selamat. Jakarta Barat, Kembangan. Oke.